Nah, ini untuk tim penyaji untuk Novia, Ripka, dan Cut. Silahkan memimpin perkuliahan hari ini, memulai membukanya dengan doa, memperkenalkan anggota kelompok, melakukan presentasi, dan nanti setelah itu memimpin diskusi, dan yang terakhir dikembalikan kepada saya. Silahkan kepada Novia dan kawan-kawan untuk kenapa ini Cut ngangkat tangan? Untuk memimpin perkuliahan hari ini. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Dan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Selamat siang, Daniel dan teman-teman. Sebelum kita mulai mata kuliah analisis laporan keuangan pada agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baik. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 11 yang beranggotakan Novia Putri Samudra dengan NIM 121910017, Ripka Rahman Kurniawan dengan NIM 121910020, dan saya sendiri selaku moderator, Cut Ayu Putri Kurniawan, 1219144, akan bersama-sama menggiring teman-teman untuk belajar analisis ekuitas. Next. Baik, adapun 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama ada landasan teori, yang kedua ada studi kasus, dan yang ketiga ada pembahasan studi kasus. Next. Yang pertama kita akan bersama-sama belajar mengenai landasan teori analisis ekuitas. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian ekuitas. Nah, menurut PSAK tahun 2002 pasal 49, ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Nah, ekuitas ini didefinisi sebagai hak residual untuk menunjukkan bahwa ekuitas bukan kewajiban. Nah, hal ini berarti ekuitas itu bukan pengorbanan sumber ekonomi masa datang, karena didefinisi atas dasar aset dan kewajiban, nilai ekuitas juga bergantung pada bagaimana aset dan kewajiban diukur. Nah, atas dasar konsep kesatuan usaha, kreditor dan pemegang saham sama-sama mempunyai klaim atau hak untuk dilunasi atas dana yang ditanamkan dalam perusahaan. Namun, kreditor dan pemegang saham ini memiliki perbedaan sebagai berikut. Yang pertama, ada perbedaan hak-hak masing-masing pihak atas penyelesaian klaim. Nah, klaim kreditor terbatas jumlahnya dan harus diselesaikan pada tanggal tertentu. Sementara klaim pemegang saham merupakan jumlah residual dan tidak harus dilunasi pada tanggal tertentu. Yang kedua, ada perbedaan hak penggunaan aset dalam operasi. Kreditor akses dan kendali dalam penggunaan aset perusahaan. Mereka juga tidak mempunyai hak dalam pengambilan keputusan operasi perusahaan secara langsung. Di pihak perusahaan persorangan mempunyai akses hak dan otoritas untuk menjalankan perusahaan dan menggunakan atau mengendalikan aset. Perbedaan yang ketiga adalah dalam substansi ekonomi perjanjian. Kreditor berhak atas pelunasan, sedangkan pemegang saham berhak atas pembagian laba. Nah, jadi secara substansi ekonomi, kreditor menanggung resiko lebih besar, sehingga berhak atas kembalian atau rate of return yang bervariasi melalui pembagian laba. Nah, yang kedua, kita akan sama-sama belajar mengenai komponen ekuitas pemegang saham. Dari segi riwayat terjadinya dan sumbernya, ekuitas pemegang saham diklasifikasikan atas 2 komponen penting, yaitu modal setoran dan laba ditahan. Apa sih modal setoran itu?
Jadi modal setoran ini dipecah menjadi modal saham sebagai modal yuridis atau legal capital dan modal setoran tambahan dan komponen lain yang merefleksi transaksi pemilik. Misalnya saham treasury atau modal sumbangan. Yang ketiga, tujuan penyajian ekuitas. Pengungkapan informasi ekuitas pemegang saham akan sangat dipengaruhi oleh tujuan penyajian informasi tersebut kepada pemakai statement keuangan. Nah, pada umumnya tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyelidiki akan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan, manajemen, serta menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Next. Yang selanjutnya kita akan bersama-sama belajar mengenai komponen yang membentuk ekuitas pemegang saham. Nah, di sini ada 5 komponen yang membentuk ekuitas pemegang saham, yaitu yang pertama adalah jumlah rupiah yang disetorkan pada pemegang saham. Yang kedua, laba ditahan yang merupakan sisa laba setelah pembagian dividen. Yang ketiga, jumlah rupiah yang timbul akibat apresiasi atau revaluasi aset fisik tertentu. Yang keempat, jumlah rupiah donasi dari pihak non-pemegang saham. Dan yang kelima adalah sumber lainnya laba ditahan pada dasarnya adalah terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Bisa di next. Baik, yang selanjutnya kita akan bersama-sama belajar tentang saham. Nah, apa sih yang dimaksud dengan saham? Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi yang dilakukan perusahaan kepada pemegang sahamnya, termasuk hak klaim atas aset perusahaan dengan prioritas setelah hak klaim pemegang surat berharga lain dipenuhi jika terjadi likuiditas. Nah, berdasarkan cara pengalihannya, saham ini dibedakan menjadi dua, yaitu saham atas unjuk dan saham atas nama. Nah, untuk saham atas unjuk, itu di atas sertifikat saham ini tidak dituliskan nama pemiliknya dengan pemilikan atas saham atas unjuk. Nah, seorang pemilik sangat mudah untuk mengalihkan atau memindahkan kepada orang lain karena sifatnya mirip dengan uang. Yang kedua ada saham atas nama. Nah, di atas sertifikat saham dituliskan nama pemiliknya. Ini berkebalikan dengan yang tadi saham atas unjuk. Cara peralihan dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dengan buku perusahaan yang khusus memuat daftar pemegang saham. Nah, sedangkan berdasarkan manfaat yang diperoleh oleh pemilik, saham juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada saham biasa dan saham preferen. Nah, saham biasa merupakan sumber keuangan utama yang harus ada dalam suatu perusahaan publik dan merupakan surat berharga yang paling umum dan dominan diperdagangkan di bursa efek. Sedangkan saham preferen memiliki hak untuk didahulukan dalam pembagian laba dan sisa aset dalam likuidasi dibandingkan dengan saham biasa. Untuk perbedaan saham biasa dan saham preferen yang memiliki dividen, namun seperti halnya saham preferen ini tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Nah, adapun resiko yang dihadapi pemodal dengan kepemilikan sahamnya, yaitu yang pertama adalah tidak mendapatkan dividen. Perusahaan akan membagikan dividen jika operasinya menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat membagikan dividen jika mengalami kerugian. Dengan demikian, potensi ditentukan oleh kinerja perusahaan tersebut. Yang kedua adalah capital loss. Dalam aktivitas perdagangan saham, investor ini tidak selalu mendapatkan capital gain atau keuntungan atas saham yang dijual. Ada kalanya investor ini harus menjual saham dengan harga jual yang lebih rendah daripada harga beli.
Ada juga potensi resiko yang dialami oleh seorang pemegang saham, yaitu perusahaan bangkrut atau dilikuidasi, saham didelis dari bursa, dan saham dihentikan sementara. Bisa di next. Nah, yang selanjutnya kita akan bersama-sama belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Nah, harga saham selalu mengalami perubahan setiap harinya. Bahkan bisa setiap detik nilai saham itu bisa berubah. Nah, oleh karena itu investor harus mampu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Adapun faktor internalnya itu yang pertama adalah faktor eksternalnya, yaitu kebijakan pemerintah dan dampaknya, pergerakan suku bunga, fluktuasi nilai tukar mata uang, rumor dan sentimen pasar, serta penggabungan usaha. Nah, harga saham ini merupakan salah satu indikator pengelolaan perusahaan. Keberhasilan dan menghasilkan keuntungan akan memberikan kepuasan bagi investor nasional. Bisa di next. Yang selanjutnya ada analisis harga saham. Nah, penilaian atas saham merupakan suatu mekanisme untuk merubah serangkaian variabel ekonomi atau variabel perusahaan yang diamati menjadi perkiraan tentang harga saham. Variabel-variabel ekonomi tersebut misalnya laba perusahaan, dividen yang dibagikan, aset perusahaan, variabilitas, laba, dan lain sebagainya. Nah, secara umum ada dua analisis yang digunakan dalam melakukan analisis saham, yaitu yang pertama analisis teknikal, dan yang kedua analisis fundamental. Nah, analisis teknikal ini merupakan analisis yang memperhatikan perubahan harga saham dari waktu ke waktu. Analisa ini akan menentukan nilai saham dengan menggunakan data pasar dari saham seperti harga dan volume transaksi saham. Analisis teknikal ini biasanya menggunakan data yang dianalisis dengan menggunakan grafik atau program komputer. Dengan mengamati grafik tersebut, dapat diketahui bagaimana kecenderungan harga, memperkirakan kemungkinan waktu dan jarak kecenderungan, serta memilih saat yang paling menguntungkan untuk masuk dan keluar pasar. Yang kedua, analisis fundamental. Analisis fundamental ini merupakan alat analisis yang sangat berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan. Menurut Widyatmojo, tahun 2007 menyatakan bahwa analisis fundamental sebenarnya merupakan metode analisis saham dengan melakukan penilaian atas laporan keuangan. Analisis fundamental ini mencoba memperhitungkan harga saham di masa yang akan datang dengan mengestimasi nilai-nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang dan menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham. Ada beberapa indikator yang umum digunakan dalam analisis fundamental, yaitu pendapatan, laba, pertumbuhan penjualan, imbal hasil atau pengambilan ekuitas, margin laba, dan lain sebagainya. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ripka, dipersilakan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang laba ditahan. Laba ditahan merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh oleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para ekuitas pemegang saham dalam bentuk dividen. Setiap laba yang dibagikan kepada para pemegang saham akan menjadi tambahan ekuitas pemegang saham. Dalam pembukuan, laba tidak dibagi menunjukkan saldo sebelah kredit, dan dalam neraca disajikan di sebelah pasifa yang termasuk pada struktur modal. Laba tidak dibagi atau laba ditahan dapat digunakan untuk yang pertama adalah membayar dividen kepada para pemegang saham. Yang kedua, menutup kerugian perusahaan. Yang ketiga, cadangan untuk tujuan tertentu. Dan yang keempat ada rekapitulasi. Selanjutnya ada kebijakan dividen. Kebijakan dividen pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham disebut dengan istilah dividen. Penentuan jumlah dividen yang tepat harus didasarkan atas akumulasi laba sesuai dengan hasil RUPS. Perseroan enggan untuk mengurangi atau mengeliminasi dividennya karena mereka percaya bahwa tindakan ini
akan dipandang negatif oleh pasar sekuritas. Sebagai konsekuensinya, perseroan yang telah membayar dividen tunai akan melakukan setiap upaya untuk melanjutkan pembayaran tersebut di masa depan. Namun tidak selalu dividen dapat dibagikan kepada para ekuitas pemegang saham, tergantung dari kondisi keuangan atau likuiditas dari perusahaan yang bersangkutan. Jenis-jenis dividen yang dibagikan biasanya dividen tunai atau kas, dividen properti, dividen scrip atau dividen utang, dividen likuiditas, dan dividen saham. Usutan menerima distribusi aset. Urutan perlindungan menunjukkan siapa yang harus didahulukan dalam menerima distribusi aset, atau siapa yang menanggung segala akibat dalam kasus perusahaan di likuiditas. Urutan ini menjadi basis penyajian untuk kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Ditinjau dari segi ini, urutan perlindungan dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, karyawan dan pemerintah. Pihak ini dapat dipandang sebagai kreditor yang diprioritaskan, yaitu karyawan dengan hak atas gaji dan pemerintah dengan hak atas pajak terutang. Yang kedua ada kreditor berjamin atau graduate creditor. Pihak ini adalah pemegang obligasi atau kreditor lain yang haknya dijamin dengan hak sita atau license atas aset tertentu. Yang ketiga ada kreditor tak berjamin. Pihak ini terdiri atas para kreditor yang tidak dijamin dengan terrefleksi dalam utang usaha atau utang wesel baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya ada pemegang saham prioritas. Pihak ini dilindungi oleh laba ditahan sebagai penyangga modal saham atau yuridis. Yang kelima ada pemegang saham biasa. Pihak ini merupakan pemegang hak atas sisa kekayaan residual aset, yang berarti bahwa pemegang saham biasa harus menanggung lebih dahulu rugi atau defisit. Dalam urutan perlindungan seperti urutan penerima distribusi aset, modal saham biasa adalah yang paling terakhir dilindungi, alias tidak dilindungi sama sekali. Selanjutnya, analisis ekuitas. Analisis beberapa resiko berkaitan dengan ekuitas pemegang saham untuk mengevaluasi probabilitas dan solvensi jangka panjang terdiri dari yang pertama dapat dihitung menggunakan rumus rasio pengembalian atas ekuitas pemegang saham, yaitu laba bersih dikurang dividen per rata-rata pemegang saham biasa. Yang kedua ada rasio pembayaran. Rumusnya rasio pembayaran adalah dividen tunai per laba bersih dikurang dividen per saham. Yang ketiga ada rasio harga laba. Itu dengan rumus harga pasar saham per laba per saham. Yang keempat ada rasio nilai buku. Dengan rumus ekuitas pemegang saham biasa dibagi saham yang beredar. Selanjutnya ada daya tahan laba. Analisis keuangan yang baik dapat mengenali komponen laba yang stabil dan dapat diprediksi atau komponen yang mampu bertahan. Informasi mengenai daya tahan laba, analisis hasil operasi. Penyusunan uang menyelesaikan apa salah. Penyusunan ulang suatu aktivitas analisis ekuitas adalah untuk menyusun laba dan komponen laba sehingga dapat memisahkan elemen yang stabil, normal, dan terus-menerus dengan elemen acak, tidak tertentu, tidak biasa, dan tidak berulang. Penyusunan ulang juga berguna untuk mengetahui elemen laba kini yang harus dicakup dalam hasil operasi pada satu atau beberapa periode sebelumnya. Yang kedua, informasi mengenai daya tahan laba, analisis hasil operasi untuk menyusun dan menyesuaikan laba membutuhkan informasi yang relevan dan andal. Sumber informasi ini yaitu yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan keuangan lain dan catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, manajemen
execution, dan analisis informasi. Relevan mencakup informasi yang mempengaruhi kemampuan laba untuk dapat dibandingkan dan diinterpretasikan. Selanjutnya, pos laba yang bertahan dan sementara. Mohon maaf teman-teman, ditunggu sebentar ya. Mohon maaf teman-teman, tadi agak error sedikit. Saya lanjutkan ya. Pos laba yang bertahan. Pos ini menentukan apakah suatu pos bersifat sementara atau tidak bertahan. Menentukan penyesuaian yang diperlukan setelah mengetahui penilaian daya tahan. Faktor penentu daya tahan laba manajemen laba. Faktor penentu daya tahan laba manajemen laba, keragaman tren dan merupakan penentuan daya tahan laba yang potensial. Dalam menilai daya tahan laba baik sepanjang siklus usaha maupun untuk jangka panjang. Tren dan daya tahan laba. Tren laba dapat dinilai melalui metode statistik atau dengan pernyataan tren. Beberapa bentuk manajemen laba yang harus diwaspadai mencakup: yang pertama, menghapus keuntungan dan kerugian luar biasa atau tidak biasa. Praktek ini memisahkan dampak terhadap laba yang tidak biasa dan tidak diperkirakan yang dapat berpengaruh buruk pada tren laba. Yang kedua, big bet. Teknik ini mengakui beban periode masa depan pada masa kini. Jika kinerja periode masa kini sangat buruk, praktik ini melepaskan beban masa depan dari laba masa depan. Yang ketiga, penurunan nilai. Penurunan nilai aktiva operasi seperti pabrik dan peralatan, dan aktiva tak berwujud seperti goodwill saat hasil operasi sedang buruk merupakan alat manajemen laba lainnya. Yang keempat, menentukan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Teknik ini mengatur waktu pengakuan pendapatan dan beban untuk melakukan manajemen laba termasuk manajemen tren. Selanjutnya ada penilaian ekuitas berbasis laba. Penilaian ekuitas perusahaan merupakan tinjauan penting bagi banyak pengguna laporan keuangan. Karena ini, estimasi nilai yang dapat diandalkan dapat digunakan untuk membuat keputusan. Deskripsi penilaian ekuitas perusahaan tradisional dilakukan berdasarkan metode diskonto atau arus kas. Berdasarkan metode ini, nilai ekuitas perusahaan dihitung berdasarkan ramalan arus kas yang tersedia bagi investor ekuitas. Ramalan ini lalu didiskonto menggunakan biaya modal perusahaan. Selanjutnya ada hubungan antara harga saham dan data efisiensi. Sangat penting probabilitas masa depan dalam menilai perusahaan, yaitu dengan menggunakan estimasi laba bersih dan nilai buku masa depan. Estimasi yang akurat atas ukuran ini hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kualitas dan daya tahan laba serta kekuatan laba perusahaan. Metode penilaian berbasis akuntansi memungkinkan adanya manipulasi
dan distorsi laba oleh manajemen untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, potensi manipulasi data akuntansi bisa atau tidak mempengaruhi peramalan nilai perusahaan. Selanjutnya, perkalian penilaian berdasar. Dua Maaf, Ripka, suaranya ke mute. Oh iya, maaf tadi berarti. Oke. Berarti saya ulangi ya. Ada 3 yang bakal kita bahas, yaitu penilaian ekuitas berbasis laba. Penilaian perusahaan merupakan tujuan penting bagi banyak pengguna laporan keuangan. Karena estimasi nilai yang dapat diandalkan dapat digunakan untuk membuat keputusan. Deskripsi penilaian ekuitas perusahaan tradisional dilakukan berdasarkan metode diskonto arus kas. Berdasarkan metode ini, nilai ekuitas perusahaan dihitung berdasarkan ramalan arus kas yang tersedia bagi investor ekuitas. Ramalan ini lalu didiskonto menggunakan biaya modal perusahaan. Yang kedua ada hubungan antara harga saham dan data akuntansi. Sangat penting probabilitas masa depan dalam menilai perusahaan, yaitu dengan menggunakan estimasi laba bersih dan nilai buku masa depan. Estimasi yang akurat atas ukuran ini hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kualitas dan daya tahan laba serta kekuatan laba perusahaan. Metode penilaian berbasis akuntansi memungkinkan adanya manipulasi dan distorsi laba oleh manajemen untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, potensi manipulasi data akuntansi bisa atau tidak mempengaruhi peramalan nilai perusahaan. Selanjutnya ada perkalian penilaian dasar. 2 pengukuran penilaian yang sering digunakan adalah rasio harga terhadap nilai buku atau price to book dan rasio harga terhadap laba atau price earning. Pengguna sering kali membuat keputusan investasi berdasarkan nilai rasio ini. Price book dan price earning. Analisis mendapatkan rasio dasar price book dan price earning tanpa mengacu pada harga dasar saham suatu perusahaan. Melalui perbandingan rasio dasar ini dengan angka implisit pada harga pasar saham terkini, kita dapat mengevaluasi nilai investasi suatu perusahaan milik publik. Untuk perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan secara aktif, rasio dasar ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengestimasi nilai ekuitas. Untuk rumus rasio harga terhadap nilai buku atau price to book, yaitu harga saham per nilai buku saham. Dan untuk rasio harga terhadap laba atau price to earning, harga saham per IPS. Hubungan rasio price book dan rasio price earning itu jika satu perusahaan dengan kinerja baik, tafsiran laba positif, laba meningkat. Jika price book rendah, taksiran laba sisa negatif lalu meningkat. Jika price earning rendah, price book tinggi, taksiran laba sisa positif, laba yang menurun. Jika price earning rendah, price book rendah, perusahaan dengan kinerja buruk, taksiran laba sisa negatif, laba yang menurun. Kekuatan laba dan peramalan untuk tinjauan penilaian, pengukuran kekuatan laba, rentang waktu kekuatan laba, penyesuaian laba per saham. Peramalan laba mengikuti analisis komponen laba dan melibatkan pembuatan estimasi laba masa depan. Yang pertama, mekanisme peramalan laba. Peramalan mengharuskan kita untuk menggunakan seluruh informasi yang tersedia secara efektif, termasuk laba periode sebelumnya. Yang kedua, elemen peramalan laba. Elemen pada peramalan laba dan memeriksa kewajaran ramalan.
Yang ketiga, elemen peramalan laba. Elemen pada peramalan laba adalah memeriksa kewajaran ramalan, melaporkan peramalan laba, peramalan manajemen, laporan intern untuk pengawasan dan revisi estimasi laba, laporan keuangan intern, memiliki sumber informasi yang berharga untuk mengawasi kinerja. Selanjutnya ada studi kasus yang akan dijelaskan oleh rekan saya Novia. Baik, untuk studi kasus yang pertama yaitu tentang PT Unilever Indonesia, di mana PT Unilever Indonesia mengalami peningkatan laba dari tahun ke tahun. Tentunya hal ini dapat mengundang investor untuk berinvestasi pada PT Unilever Indonesia. Namun, pada tahun 2013, Unilever dihadapkan dengan tingginya tingkat inflasi akibat kenaikan biaya energi dan komoditas serta perubahan nilai kurs yang tidak menentu. Penjualan yang tumbuh sebesar 12,7% melemah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 16,3%. Pertumbuhan ini dinilai cukup bagus mengingat kondisi tersebut penuh tantangan dan harus dihadapi. Kemudian untuk laba dinilai tetap baik karena mencapai 5,4 triliun, tumbuh sebesar 10,6% dari tahun lalu. Kondisi tersebut mengharuskan Unilever untuk memfokuskan diri pada faktor-faktor yang bisa mereka kontrol, sambil melakukan penyempurnaan di seluruh rantai supply chain serta meningkatkan antisipasi dan kesiapan menghadapi peristiwa yang tidak diinginkan seperti bencana alam yang dapat mengganggu pasokan maupun permintaan. Next. Untuk kasus yang kedua yaitu tentang Aspero. Aspero memperoleh penjualan sebesar $500.000 per tahun. Aspero membutuhkan pinjaman jangka pendek sebesar $100.000 untuk menadai modal kerjanya. Kemudian ada 2 bank yang sedang mempertimbangkan pengajuan pinjaman Aspero, tetapi setiap bank memiliki kondisi minimum tertentu yang harus dipenuhi. Bank Amerika mensyaratkan paling tidak 25% laba kotor dari laba penjualan, dan Bank Boston mensyaratkan rasio lancar dengan perbandingan 2:1. Kemudian berikut adalah informasi Aspero pada tahun pertama, yaitu retur penjualan besarnya 10% dari penjualan, retur pembelian besarnya 2% dari pembelian, diskon penjualan 2% dari penjualan, diskon pembelian 1% dari pembelian, persediaan akhir sebesar 138.000 kas berjumlah 10% dari piutang. Kemudian persyaratan kredit untuk pelanggan Aspero adalah 45 hari. Jangka waktu kredit yang diterima Aspero dari pemasok adalah 90 hari. Pembelian tahun tersebut 400.000. Persediaan akhir 38% lebih besar dari persediaan awal. Utang lancar hanya terdiri atas utang usaha. Kemudian dari kasus ini, seorang peneliti ingin mengetahui apakah Aspero dapat memenuhi batasan kredit untuk menerima pinjaman dari salah satu bank tersebut. Next. Untuk pembahasan studi kasus yang pertama, Unilever melakukan investasi secara cermat di semua pabrik Unilever untuk secara efisien membangun kapasitas guna mengantisipasi tingkat permintaan yang tinggi. Tujuan dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya, serta untuk menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal. Kemudian untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, grup menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Berikut adalah rasio gearing pada tanggal 31 Desember tahun 2013 dan 2012. Kemudian dari gambar tersebut, penurunan rasio gearing pada 2013 terutama disebabkan oleh penurunan jumlah pinjaman dan peningkatan jumlah ekuitas seiring dengan jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan. Semakin tinggi rasio gearing, maka akan semakin tinggi ketepatan waktu pelaporan keuangan
Begitu pula sebaliknya. Semakin rendah rasio gearing, maka ketepatan waktu pelaporan keuangan juga akan semakin rendah. Pada tabel selanjutnya ada net profit margin. Selain melihat dari tren laba, investor juga biasanya melihat dari net profit margin pada tahun-tahun sebelumnya. Dapat dilihat bahwa net profit margin dari PT Unilever Indonesia terlihat menurun setiap tahunnya. Tetapi penurunan yang dialami ini tidak begitu signifikan. Net profit margin yang semakin rendah memberi tanda atau menandakan bahwa terdapat biaya-biaya pada perusahaan yang meningkat. Investor berasumsi bahwa net profit margin yang lebih tinggi lebih menarik karena semakin tinggi NPM, maka laba perusahaan juga semakin besar. Tanda bahwa perusahaan tersebut semakin efisien operasionalnya dan sebagai antisipasi melonjaknya bahan baku. Biaya operasional seperti kenaikan gaji pegawai. Kemudian jika NPM perusahaan lebih tinggi, maka ketika hal-hal di atas terjadi, maka laba bersih perusahaan tidak turun secara signifikan. Sehingga untuk studi kasus PT Unilever dapat disimpulkan bahwa inflasi biaya tentunya menjadi kendala pada PT Unilever Indonesia. Tetapi manajemen PT Unilever tetap memfokuskan diri pada sejumlah kategori dan produk di mana perusahaan induk memiliki atau mampu membangun keunggulan kompetitif serta penjualan dan margin dapat tumbuh secara konsisten. PT Unilever Indonesia pun berhasil mengimplementasikan kenaikan harga secara strategis sambil terus memantau tren-tren pasar untuk memastikan agar harga dari produk PT Unilever tetap kompetitif dan hasilnya memuaskan. Pada tahun 2014, profitabilitas dari PT Unilever Indonesia tetap sehat, sehingga untuk kedepannya bisa diramalkan bahwa laba dari PT Unilever Indonesia tetap akan meningkat dilihat dari kebijakan manajemen yang terus berinovasi dengan produk unggulan PT Unilever Indonesia dan juga dilihat dari tren laba pada tahun-tahun sebelumnya yang selalu meningkat setiap tahunnya. Next. Kemudian untuk pembahasan studi kasus kedua yaitu tentang Aspero, yaitu untuk melakukan penelitian analisis ini, maka peneliti melakukan beberapa hal, yaitu untuk yang pertama, peneliti melakukan analisis kendala kredit dari Bank Amerika terlebih dahulu dengan membuat jurnal laba yang kemudian dihitung gross margin penjualannya. Setelah ditemukan perhitungan seperti pada kotak berwarna putih, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan margin kotor terhadap penjualan yang akhirnya ditemukan sebesar 20,45%. Setelah itu, langkah kedua adalah melakukan analisis kendala kredit dari Bank Boston dengan menghitung kewajiban lancar, aset lancar, dan juga current ratio. Kemudian untuk yang pertama, yaitu kewajiban lancar. Kewajiban lancarnya yaitu dengan rumus pembelian dibagi dengan perputaran utang yang akhirnya ditemukan dengan sejumlah 4, kemudian dimasukkan utang usaha sehingga ditemukan 97.000. Kemudian untuk aset lancar, sejumlah 55.000 dan current ratio-nya sebesar 2,5. Next. Sebelumnya, kemudian untuk langkah ketiga yang dilakukan oleh peneliti adalah menilai apakah Aspero memenuhi kendala kredit dari Bank Amerika dan juga Bank Boston. Untuk yang pertama tadi, Bank Amerika mensyaratkan 25% laba kotor dari penjualan, namun Aspero memiliki nilai margin kotornya hanya sebesar 20,45%, yang berarti kurang dari syarat yang telah diberikan Bank Amerika. Sehingga
Bank Amerika tidak akan memperpanjang pinjaman untuk Aspero. Kemudian yang kedua, Bank Boston mensyaratkan rasio lancar dengan perbandingan 2:1, di mana Aspero memiliki nilai rasio lancar sebesar 2,05 yang berarti memenuhi syarat, sehingga Bank Boston akan memperpanjang pinjaman untuk Aspero, untuk perusahaan Aspero. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Saudara Ripka dan Saudari Novia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuka 4 sesi tanya-jawab, di mana satu sesinya ada 3 penanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Mungkin teman-teman penyaji bisa on cam ya. Jawab. Baik, untuk penanya pertama, sebentar. Disilahkan Angel. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Angela Margarita dengan NIM 1219.004 ingin bertanya, dalam analisis ekuitas, apa perbedaan antara analisis si jual dengan analisis si beli? Terima kasih. Baik, Angel, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang kedua, silakan Michael. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya Michael Roland Wijaya dengan NIM 121910034. Pertanyaan saya di sini adalah apa pengaruh harga saham terhadap perusahaan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Michael untuk pertanyaannya. Yang selanjutnya, saya persilahkan untuk Alex. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Alex dengan NIM 1219.002. Di sini saya ingin menanyakan apa perbedaan antara analisis ekuitas dengan analisis kredit, lalu bagaimana cara pengaruhnya terhadap informasi suatu laporan keuangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Alex untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman yang sudah bertanya, kami berterima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Kami dari kelompok ingin meminta waktunya sebentar untuk kami berdiskusi. Terima kasih. Baik,
Mungkin Saudari Ripka mau menjawab pertanyaan dari Michael. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Michael tadi. Pertanyaan, apa pengaruh harga saham terhadap perusahaan? Saham memiliki dampak negatif dan dampak positif. Jika penjualan saham tinggi, maka akan berpotensi memberikan keuntungan yang tinggi. Begitupun sebaliknya. Jika penjualan saham rendah, maka akan berpotensi mengalami kerugian atau bangkrut. Oleh karena itu, saham sangat berpengaruh dalam memajukan perusahaan. Michael, apakah menjawab? Baik, terima kasih Ripka. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Alex. Tadi pertanyaannya, apakah perbedaan utama antara analisis kredit dan analisis ekuitas? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap informasi laporan keuangan? Jadi, analisis kredit itu kan merupakan evaluasi atas kinerja suatu perusahaan dari sudut pandang yang memberi pinjaman atau dari pemberi pinjaman. Nah, tujuan dari analisis kredit ini tidak hanya menilai kemungkinan bahwa calon peminjam itu akan mengalami gagal bayar gitu, tetapi juga penting juga untuk mengidentifikasi sifat dari resiko utang tersebut gitu. Nah, sedangkan analisis ekuitas ini itu menyusun laporan laba dari komponen laba sehingga dapat memisahkan elemen-elemen yang stabil, normal, atau terus-menerus. Nah, jadi untuk perbedaan utamanya itu antara analisis kredit dan analisis ekuitas tuh, kalau analisis kredit itu berfokus pada resiko bukan profitabilitas. Tetapi kalau analisis ekuitas itu bersifat yang harus menilai dari dua sisi, yaitu sisi resiko dan sisi potensi. Nah, analisis kreditnya mendukung keputusan pinjaman. Nah, analisis kredit menentukan apakah suatu perusahaan itu akan mampu untuk memenuhi kewajibannya atau malah terjadi resiko gagal bayar gitu. Nah, sedangkan analisis ekuitas itu mendukung keputusan untuk membeli saham dan atau menjual saham. Begitu, Alex, apakah bisa diterima jawabannya? Baik, dapat menjawab. Terima kasih. Terima kasih, Alex. Mungkin Saudari Novia bisa menjawab pertanyaan dari Angel.
Baik, untuk pertanyaan Angel adalah dalam analisis ekuitas, apa perbedaan antara analisis sisi jual dengan analisis sisi beli? Untuk analisis sisi jual ini bekerja untuk pialang, di mana ia menjual saham kepada investor, terutama perusahaan yang pengelola dana dari klien swasta. Kemudian kalau untuk analisis sisi beli ini, bekerjanya itu untuk perusahaan yang mengelola dananya gitu. Apakah bisa dipahami, Angel? Ya, Novia sudah menjawab. Terima kasih. Baik, untuk sesi pertama sudah terjawab semua. Selanjutnya, saya akan memasuki sesi tanya jawab yang sesi 2. Untuk Saudari Vidya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, saya Vidya Paramita dengan NIM 12 19 126. Saya ingin bertanya kepada kelompok, apakah penilaian ekuitas berbasis laba bagi dalam proses analisis ekuitas dan apa pengaruhnya dalam penggunaan laporan keuangan? Terima kasih. Baik, Saudari Vidya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Saudari Agnes, dipersilakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Agnes Monica dengan NIM 12 19 1001 ingin bertanya kepada kelompok. Apa yang mendasari kuat bagi perusahaan untuk melakukan resistensi laba pada analisis ekuitas? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Agnes atas pertanyaannya. Untuk penanya terakhir di sesi kedua ini, silakan Saudari Anne. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Regiana dengan NIM 12 19 109 ingin bertanya kepada kelompok. Dalam analisis ekuitas, apa pengaruh manajemen laba terhadap perilaku investor? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sesi 2 sudah terpenuhi. Untuk 3 penanya, kami dari kelompok untuk kami berdiskusi. Terima kasih.
Baik, mungkin Saudari Novia bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Anna. Baik, untuk pertanyaan Ana adalah apa pengaruh manajemen laba terhadap perilaku investor? Jadi ada faktor di mana faktor ini jadi tujuan utama sebuah yang mendorong suatu perusahaan untuk mengelola labanya lebih baik atau menjadikan manajemen labanya lebih baik. Di mana ada periode akhir, di mana di periode akhir tertentu itu sebuah perusahaan harus atau perlu menunjukkan laporan keuangannya kepada investor. Sehingga di mana manajemen laba yang baik itu sangat berpengaruh terhadap perilaku investor itu, karena ketika peningkatan labanya itu baik, maka itu akan menjadi sebuah indikator bahwa suatu perusahaan itu punya manajemen laba yang baik. Jadi kalau peningkatan labanya itu baik, maka perusahaan itu juga baik gitu. Apakah bisa diterima? Sudah cukup, Novia. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Saudari Novia. Untuk Saudari Ripka mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Vidya. Baik, tadi pertanyaan dari Vidya, apakah penilaian ekuitas berbasis laba penting dalam proses analisis ekuitas dan apa pengaruhnya dalam menggunakan laporan keuangan? Penilaian perusahaan merupakan tujuan penting bagi banyak pengguna laporan keuangan, karena estimasi nilai yang dapat diandalkan dapat digunakan untuk membuat keputusan. Deskripsi penilaian ekuitas perusahaan tradisional dilakukan berdasarkan metode diskonto arus kas. Berdasarkan metode ini, nilai ekuitas perusahaan dihitung berdasarkan ramalan arus kas yang tersedia bagi investor ekuitas. Ramalan ini lalu didiskonto menggunakan biaya perusahaan. Jadi, penilaian ekuitas itu penting bagi banyak pengguna laporan keuangan. Apakah menjawab, Vidya? Sudah menjawab, Ripka. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ripka. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Agnes. Beliau menanyakan apa yang mendasari perusahaan untuk melakukan persistensi laba pada analisis ekuitas. Nah, tujuan perusahaan untuk melakukan persistensi laba pada analisis ekuitas itu tujuan utamanya adalah mencapai harga saham yang tinggi gitu. Nah, dalam proses untuk mencapai nilai saham yang tinggi itu melibatkan banyak faktor, banyak komponen gitu. Ada proyeksi laba, arus kas di masa depan, kemudian proyeksi laba dan lain sebagainya. Nah, untuk mencapai penilaian harga saham yang tinggi itu membutuhkan nilai laba yang tinggi. Jadi semakin tinggi laba, semakin tinggi juga harga sahamnya. Nah, itu kenapa perusahaan itu melakukan persistensi laba pada analisis ekuitas. Apakah sudah menjawab Saudari Agnes? Ya, sudah menjawab tuh. Terima kasih. Baik, sama-sama. Yang selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab yang ketiga bersama tetap 3 orang penanya. Yang pertama saya persilahkan Saudari Devina. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Devina Damara, NIM 1219130. Saya ingin bertanya, mengapa ekuitas perlu dilakukan penilaian? Terima kasih.
Baik, terima kasih Saudari Devina atas pertanyaannya. Yang selanjutnya, saya persilahkan Saudari Feni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Feni Gunawan, NIM 12 Saya ingin bertanya, dalam mengestimasi nilai ekuitas terdapat rasio dasar yaitu rasio harga terhadap nilai buku atau PB ratio dan rasio harga terhadap laba atau PE ratio. Bagaimana implikasinya jika PB rasionya tinggi tetapi PE rasionya rendah? Makasih. Baik, terima kasih Saudari Feni atas pertanyaannya. Untuk penanya terakhir dalam sesi yang ketiga ini, saya persilahkan Saudari Onika. Perkenalkan, saya Onika dengan NIM 12 Saya mau bertanya apa saja informasi yang dibutuhkan untuk menyusun dan menyesuaikan laba pada analisis hasil operasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Onika atas pertanyaannya. Untuk sesi ketiga ini akan kami tutup dan kami di kelompok meminta waktunya sebentar untuk kami berdiskusi. Terima kasih.
Baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya dari Saudari Feni. Tadi Saudari Feni menanyakan dalam estimasi nilai ekuitas itu terdapat rasio dasar, yaitu rasio harga terhadap nilai buku dan rasio harga terhadap nilai laba. Nah, bagaimana implikasinya jika nilai bukunya itu tinggi, tetapi rasio harga terhadap labanya itu rendah. Nah, tadi sempat disinggung sedikit oleh Saudari Ripka dalam landasan teori. Jadi, jika nilai bukunya itu tinggi, tetapi nilai rasio harga terhadap labanya itu rendah, itu mengindikasikan bahwa perusahaan itu masih menghasilkan nilai atau harga atau produk itu yang positif. Namun dalam tahap penurunan, jadi nilainya itu positif, tetapi dalam tahap penurunan gitu. Apakah sudah menjawab, Saudari Feni? Udah, Cut. Makasih. Baik, terima kasih. Sama-sama. Mungkin Saudari Ripka bisa menjawab pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Devina. Tadi pertanyaannya, mengapa ekuitas perlu dilakukan penilaian? Analisis penilaian ekuitas menekankan laba dan pengukuran akuntansi lain untuk menghitung nilai perusahaan. Peramalan laba memperhitungkan kekuatan laba, teknik estimasi, dan mekanisme pengawasan. Analisis ini membantu menghasilkan ramalan kekuatan laba untuk penilaian yang baik dan andal. Itu untuk keperluan menekankan bahwa laba perusahaan dapat dinilai baik atau tidaknya. Apakah menjawab, Devina? Sudah, terima kasih. Baik, untuk yang terakhir, dipersilakan untuk Saudari Novia. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Onika yang tadi informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menyusun dan menyesuaikan laba pada analisis hasil operasi. Nah, analisis hasil operasi untuk menyusun dan menyesuaikan laba itu pasti membutuhkan informasi yang akurat dan juga relevan. Nah, untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut ada beberapa sumber seperti laporan laba rugi, kemudian ada laporan keuangan lainnya seperti catatan atas laporan keuangan, dan juga ada manajemen discussion and analysis. Onika apa bisa menjawab?
Iya bisa, makasih Nov. Ya, sama-sama. Kami akan membuka sesi. Sebentar, ini Cut, mohon maaf. Iya, Kak. Ini saya cukupkan dulu ya untuk sesi tanya jawabnya, karena kebetulan ada hal yang lain yang harus saya kerjakan. Jadi tinggal satu sesi ya, tinggal satu sesi 3 orang penanya atau 4 orang gitu ya. Saya langsung ambil alih aja untuk mempertegas presentasi dari kelompok ini serta sembari untuk menjawab pertanyaan yang lain. Kebetulan saya jam 3 ada keperluan lain gitu. Jadi gitu ya, mohon maaf kalau terpaksa sesi tanya jawabnya saya batasi hanya cukup 3 kali saja. Itu ya. Ini malah sedih atau malah senang ini? Jangan-jangan malah senang gitu kan? Cuma 3 sesi ya. Karena saya lihat karena ada kemudian kalau diteruskan itu ada yang angkat tangan itu 14 ini. Ya nggak apa-apa, saya batasi 3 ya untuk 9 orang. Jadi mohon maaf untuk yang lain. Kita juga masih ada kesempatan 1 kali lagi perkuliahan di minggu depan. Tapi sebenarnya apa yang kalau kemudian saya akan membahas presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok ini mengenai analisis ekuitas. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya ingin saya tambahkan untuk mempertegas saja dari apa yang sudah disampaikan kelompok ini. Jadi mengenai materi, makalah dan presentasinya kelompok ini cukup baik gitu ya. Sudah sesuai dengan harapan, jadi sudah menyampaikan apa yang harusnya memang disampaikan. Tapi ada beberapa hal sebenarnya yang ingin saya tambahkan. Kalau kita ngomong ekuitas, kita ngomong tentang sumber dana. Jadi perusahaan itu mendapatkan dana dari mana saja. Jadi sisi pasiva, kalau di dalam laporan keuangan di dalam neraca itu ada pasiva ya. Semua aset itu kan diperoleh dari pendanaan, baik itu pendanaan yang berasal dari utang maupun pendanaan dari ekuitas atau modal sendiri ya. Modal sendiri bukan berarti saham, tapi modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan termasuk di dalamnya adalah saldo laba. Nah, lebih jauhnya sebenarnya kalau ingin belajar lebih jauh itu kita akan belajar tentang teori pecking order. Jadi ada urutan pendanaan. Urutan pendanaan yang sebenarnya terbagi dari sumber dana internal, yaitu saldo laba, dan sumber dana eksternal, utang dan saham. Nah, ini yang juga mendasari bahwa kemudian adanya tarik ulur kepentingan antara manajemen dan perusahaan, antara mereka yang memberi dana dan mereka yang mengelola dana, itu nanti kita akan belajar lebih jauh namanya agency problem. Tapi tadi sudah dibahas sedikit-sedikit oleh kelompok ini bahwa ada tarik ulur kepentingan. Salah satunya apa wujudnya? Earning management, itu adalah wujudnya. Earnings management itu kan bagaimana manajemen mengelola labahnya untuk kemudian itu direaksi oleh pelaku pasar dan pengguna laporan keuangan lainnya, bukan hanya investor, kreditor, tapi juga yang lain. Nah, ini kita akan nanti belajar lebih jauh lagi setelah ALK ini. Anda tahu bahwa kemudian ternyata laporan keuangan itu punya implikasi yang banyak bagi para pengguna. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi apa itu pecking order. Tapi paling tidak di sini yang sudah Anda ketahui bahwa urusan sumber pendanaan itu dipengaruhi oleh kendali dan biaya modal. Jadi kenapa saya milih utang? Karena utang itu mungkin besar ya tanggungannya, tapi kemudian kendalinya itu ada pada saya sendiri. Karena apa? Tidak berbagi dengan pemilik yang lain. Dan mudah dihitung kayak gitu. Kenapa juga katakanlah saya harus menggunakan utang, karena apa? Biaya modalnya bisa dihitung, bisa direncanakan. Walaupun kemudian kalau saya menggunakan utang yang besar, tentu saja pemegang saham juga akan
bertanya-tanya gitu ya, kenapa kamu cari dari orang lain, dari pihak ketiga, kenapa tidak minta ke kami? Nah, bahwa sebenarnya manajemen itu takut terhadap kendali. Nah, itu nanti memunculkan adanya tarik ulur. Nah, ternyata ada datang orang ketiga gitu ya. Orang ketiga yang namanya kreditor. Dia ngasih utang, ngasih kemudahan, tidak perlu kendali, yang penting uangnya balik, tapi bahwa sebenarnya dia orang ketiga. Jadi hati-hati ya, hati-hati dengan orang ketiga. Biasanya itu ya ada ada dua orang yang katakanlah bersepakat, orang ketiga itu, pihak ketiga itu biasanya jadi setannya gitu ya. Hati-hati, jangan jadi pelakor atau pebinor ya. Itu nanti jadi orang ketiga yang jadi merusak hubungan, tapi di dalam perusahaan itu terjadi. Tapi bahwa ternyata agency problem itu berkembang, ternyata tidak hanya konflik antara pemegang saham dan manajemen, tapi juga dengan kreditor, berkembang, ada pemerintah, ada yang lain, hal-hal yang lain. Nanti kita akan pelajari seperti apa itu di sustainable reporting, bahwa ternyata yang namanya stakeholder, pengguna laporan keuangan itu banyak, dan mereka punya kepentingannya masing-masing. Salah satunya nanti kita akan belajar setelah ini ya, setelah Anda tahu analisis ekuitas ini, bahwa nanti kemudian ada yang namanya NGO yang menuntut adanya CSR dan sebagainya. Nah, sekarang sih semua sudah diwadahi oleh pemerintah itu pentahelix, 5 besar dari yang namanya pemangku kepentingan itu punya kepentingan banyak, dan kemudian semuanya harus terlaporkan dengan baik. Makanya itu laporan keuangan sekarang namanya sustainable reporting, sudah berlaku sejak tahun 2018. Nah, ternyata juga kemudian ada kelompok tadi juga menjelaskan bahwa ternyata ada yang sifatnya mendua. Dia tidak saham tapi tidak utang. Ya, ada dua, tapi belum dijelasin lebih detail lagi ya. Ada convertible debt dan kemudian saham preference. Convertible debt tidak dibahas oleh kelompok ini, memang bukan bagiannya. Ada saham preference yang dia sifatnya pasti pemberiannya, tapi dia tidak pembayarannya, tapi dia tidak punya yang namanya hak suara, itu ya. Dan kemudian kelompok ini juga membahas mengenai kebijakan dividen. Cukup banyak yang dibahas di kebijakan dividen, tapi memang ada nanti bagian khusus kita akan bicara tentang dividen policy. Bahwa ternyata kalau dividen itu dikasih banyak, orang juga nggak suka. Karena apa? Dianggap membagi resiko. Kalau dikasih kecil, itu kan duit kami, katanya investor kayak begitu. Jadi berapa besarnya itu harus kemudian dirapatkan di rapat umum pemegang saham. Termasuk kemudian adanya saham bonus dan sebagainya. Dan dividen pun tidak harus dalam bentuk kas, tapi bisa dalam bentuk dibagi saham dan sebagainya. Itu nanti kita akan bicara lebih detail lagi tentang kebijakan dividen. Karena kebijakan dividen itu sesuatu yang tidak mudah, dan itu sifatnya memang ada politis, dan apa yang namanya agency problem itu ada di sana. Tarik ulurnya itu negosiasinya ada di sana. Terus kemudian kelompok ini juga sudah membahas mengenai harga saham. Tapi kalau mau lebih detail, harga saham itu ditentukan oleh ada dua hal besar. Yang pertama itu trading volume activity. Berapa besarnya supply and demand itu akan berpengaruh terhadap harga saham. Tentu saja kalau kemudian demand-nya itu besar, permintaan besar tapi supply-nya sedikit, itu akan menaikkan harga saham dengan sendirinya. Contohnya saham-saham blue chip. Kelompok ini tadi sudah mencontohkan studi kasusnya menggunakan Unilever. Unilever itu blue chip. Harganya saham itu ya kalau ada yang mau jual gitu, berapapun orang mau ambil gitu, sampai ratusan ribu per lembarnya. Satu lembar itu sampai ratusan ribu. Nah, kemudian ada yang kedua itu sebenarnya terkait dengan risk and return, bahwa kemudian harga saham itu berhubungan dengan berapa pengembalian yang akan diperoleh dan berapa resiko yang harus dihadapi. Nah, itu kan sudah pada tahu semua ya, kita gambaran umumnya, kita akan kemudian bagaimana mengatasinya. Kelompok ini tadi mencontohkan adanya menggunakan CAPM. Tapi sebenarnya CAPM itu hanya salah satu model. Bahwa pertama itu ada yang namanya portofolio. Portofolio tidak memasukkan beta sama sekali sebagai
unsur resiko. Ya, jadi dibagi aja resikonya, itu resiko yang bisa dibagi antara resiko sistematis dan unsistematis. Kemudian ada yang market model. Nah, kalau market model itu mau dibagi lagi, itu kita akan tahu ada CAPM itu ada miliknya Sharp, Trainer and Motion. Ada 3 orang STM itu ya, Sharp, Trainer and Motion itu yang mengemukakan CAPM. Itu yang kemudian beta sebagai resiko itu diperkirakan sebagai variabel utama. Terus kemudian selain single index model, selain CAPM itu ada hal yang lain lagi. Di CAPM itu ada model Jensen, ada nanti model Jones dan modified Jones, itu adalah model-model single index model. Nah, apakah ada yang lain? Ada multiple atau yang arbitrage model, yaitu tidak hanya menggunakan beta sebagai proksi dari resiko, tapi juga memasukkan faktor-faktor ekonomi makro seperti kurs tukar, terus kemudian bunga dan sebagainya. Itu yang kita akan nanti pelajari dengan yang namanya APT, Arbitrage Pricing Theory. Jadi kita akan bahas nanti mengenai portofolio dan investasi. Semester depan itu kuliahnya itu nanti di teori investasi di semester depan, semester 5. Itu khusus ngomongin mengenai, dulu namanya itu teori investasi dan manajemen portofolio. Nah, sekarang cukup disingkat jadi teori investasi. Nah, itu kita akan bicara tentang banyak hal, tentang yang ada di sana, tentang portofolio, tentang indeks model, single index model, multiple index model, dan lain sebagainya. Nah, kalau analisis teknikalnya itu juga akan dibahas semuanya, nanti akan banyak di teori portofolio investasi dan portofolio atau teori investasi. Tapi kemudian untuk fundamentalnya kita akan ketemu di semester 6. Teori keuangan fundamental itu itu lanjutan dari laporan keuangan dan ALK, tapi khusus. Jadi sekarang kan Anda masih ngomongin dua-duanya gitu ya. Yang teknikal, yang fundamental. Yang teknikal itu pakai grafik, ya dead cross, gold cross gitu ya. Seperti kalau Anda ke reksadana itu melihat itu. Khususnya itu berlaku di pasar keuangan, pasar komoditas gitu ya. Nah, itu nanti kita akan ketemu di sana. Sedangkan yang fundamental itu yang betul-betul laporan keuangan dan ALK. Sekarang masih campur. Nanti semester depan itu mulai sendiri-sendiri, teori investasi dan portofolio itu yang arahnya ke teknikal lebih kuatnya, fundamentalnya cuma sebagai dasar. Sedangkan teori keuangan fundamental di semester 6 itu bicara betul-betul tentang bagaimana analisis yang sifatnya fundamental, laporan keuangan, terus kemudian resiko kebangkrutan dan sebagainya akan dibahas dengan lebih detail di sana, gitu ya. Kemudian kelompok ini juga sudah menceritakan tentang prioritas kalau terjadi likuidasi. Ternyata pemegang saham biasa itu yang paling terakhir. Tapi sebenarnya apa? Ya dia kan sebenarnya secara return dia sudah menghasilkan banyak di awal-awal. Nah, kemudian ada evaluasi nilai. Itu kaitannya dengan over dan under value tadi sudah dibahas oleh kelompok ini dan dikaitkan dengan earnings power atau earnings persistent atau persistensi laba atau daya tahan laba. Nah, di sini tadi kelompok ini sudah kemudian menjelaskan tentang earnings management. Nah, ini kan earnings management itu kan harus hati-hati. Memang dia tidak apa-apa kalau kemudian dilakukan oleh perusahaan, tapi sangat harus berhati-hati karena perusahaan bisa saja jatuh pada yang namanya manipulasi. Nah, itu yang paling bahaya. Nah, di sini earnings management, kalau mau detail, kelompok ini sebenarnya bisa saja mengayahkan bahwa earnings management itu ada income maximization, dibuat besar, supaya apa? Investor tertarik. Ada kemudian income minimization, dibuat kecil labanya, loh investor nggak tertarik. Terus tujuannya apa? Supaya tidak bayar pajak tinggi. Ada kemudian smoothing of income. Jadi earnings-nya itu dibuat rata gitu ya, labanya itu pendapatannya dan labanya itu dibuat datar gitu supaya tidak menarik perhatian dari pesaing, terutama dari pesaing yang akan masuk ke pasar atau ke mengambil alih perusahaan kita. Tapi tidak bisa kemudian semuanya dilakukan gitu maximization terus.
Nah, suatu saat kalau kita kemudian mengalami masalah, bagaimana? Minimization terus. Nah, berarti kan harus ada banyak yang kita simpan. Kalau rata terus, iya kalau sebenarnya pendapatan itu rata, laba itu rata kan tidak, naik turun. Maka suatu saat kita akan melakukan big bet, mandi besar untuk kemudian apa? Yang dari maximization itu diminimalkan atau minimization kita harus maksimalkan atau kita memang tidak melakukan perataan tapi mengikuti naik turunnya yang ada di pasar. Itu yang harus dilakukan saat kemudian kalau kita melakukan earnings management. Boleh Pak, boleh. Karena apa? Itu kaitannya dengan creative accounting. Tujuan kita apa sebenarnya? Nah, itu sih yang sebenarnya sudah disampaikan oleh kelompok ini. Ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan atau saya tambahkan. Jadi bagaimana kemudian pertanyaan dari Michael ya, pengaruh harga saham terhadap nilai perusahaan. Ini kaitannya dengan value of the firm. Nilai perusahaan itu paling gampang itu bisa dilihat dari harga sahamnya. Kalau harga sahamnya stabil, maka dianggap perusahaan itu adalah ya stabil nilai perusahaannya, nilainya, value of the firm. Kalau dia itu growth, naik terus ya dianggap adalah perusahaan yang bertumbuh. Jadi sebenarnya harga saham itu adalah salah satu indikator dari adanya value of the firm. Ya. Kemudian ada ekuitas dan kredit tadi sudah saya jelaskan ya mengenai sumber dana dan lebih terkaitnya operasional. Earnings persistent sudah. Jadi kemudian ada pertanyaannya dari Regina itu dari Anne ya. Pengaruh antara earnings management bagi investor ya kemudian pasti ya karena ini misleading, investor yang tidak hati-hati, yang tidak sophisticated, investor yang naif akan salah menangkap sinyal itu. Nah, kalau sinyal itu ditangkap salah, maka keputusan akan salah juga, misleading. Ya, itu yang disebut dengan misleading. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan untuk kelompok ini. Ini kok saya tidak gerak ya, saya nggak tahu ini suara saya bisa diterima atau tidak. Semoga saja bisa ya. Cek apakah suara saya bisa diterima karena gambar saya tidak gerak. Foto saya tidak gerak di sini. Pak. Oh, tapi Bisa. suara saya bisa ya. Hanya gambar saya yang kelihatan tetap. Pas ekspresinya Iya, lagi Pak. nunduk. Jelas. Ya. Itu sih yang bisa saya tambahkan untuk melengkapi dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok ini. Ada ya paling tidak kita sudah tahu gambaran yang lebih jelas mengenai ekuitas, mengenai penghimpunan dana yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Tentu saja kaitannya dengan pemilik karena urusannya memang ekuitas lebih banyak dengan saham dan saldo laba. Kalau utang kan beda ya dengan pihak ketiga. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Oke, untuk minggu depan itu ternyata oh ya, kita masih ada satu kali kuliah lagi. Minggu depan hari Kamis itu adalah kuliah yang terakhir ya. Karena ada beberapa kemarin yang kita terpaksa harus libur. Khususnya di hari raya ya, kita ketabrak hari raya yang kemudian menjadikan kita baru pertemuan ke-11. Padahal yang audit itu sudah pertemuan ke-13. Ada memang dua minggu yang kita tidak bisa kuliah reguler. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan, yang saya tambahkan. Semoga bermanfaat untuk kita. Jadi tahu banget mengenai, bukan tahu banget ya, paling tidak tahu gambaran tentang ekuitas perusahaan. Kalaupun ingin tahu lebih detailnya bagaimana ekuitas itu dikelola, itu tunggu tanggal mainnya di semester depan. Baik di teori investasi maupun yang di teori keuangan fundamental. Itu nanti kita akan belajar teknikal dan fundamentalnya secara lebih teknis. Begitu, kawan-kawan semuanya. Oke. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk katakanlah saya tidak bisa memenuhi waktu 3 SKS karena ada
sesuatu dan lain hal yang harus saya selesaikan, tapi paling tidak seperti kemarin ya, saat di Tosari kan ada gangguan sinyal. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan ucapan terima kasih dan saya mengucapkan selamat merayakan Trihari Suci Waisak untuk siapapun di sini yang merayakan. Dan saya akan akhiri perkuliahan hari ini dan mari kita tutup dengan doa supaya kita mendapatkan yang terbaik dari perkuliahan ini, berguna untuk ilmu pengetahuan kita, pengalaman kita, dan juga untuk kelulusan Anda, gitu ya. Berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak.